لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati Bapak dan Ibu kawan jamaah haji yang senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala wa Ta'ala di mana di pagi yang berbahagia ini di salah satu rumah Allah Taala wa Ta'ala Allah Azza wa Jalla masih mentakdirkan kita untuk bisa hadir dalam rangka berbuat ini. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan kebersamaan dan keberadaan kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah ridho. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sebagai umatnya. Ikhwani wa akhwati kepada ibu para kawan jamaah haji wajib ini wa rahmatullah jami'an. Insyaallah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai hari ini dan insyaallah akan terus kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya di mana pengajar pertama dari acara manasik kita akan kita isi dengan satu kajian kitab buah karya Fadilatul Syekh Raja kita Abdul Muqtadir Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala wa rahimah, di mana kitab yang mulia ini biasa kami kaji ketika membimbing atau menemani Bapak dan Ibu di dua kota suci, baik di Makkah maupun di Madinah. Namun setelah kami evaluasi, ternyata hampir setiap keberangkatan buku yang mulia ini sudah bisa kita kaji semuanya. Walaupun ada kaidah malain tersebut, lain tersebut, apa yang sudah bisa kita raih semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Nah, oleh karena itu berasal dari pengalaman, maka kami memasukkan materi madrasah Al-Hajj ini ke dalam agenda manasik di setengah jam pertama. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika nanti dilaksanakan ibadah haji yang mulia ini telah banyak mengetahui tentang faidah-faidah yang terdapat di dalam kitab yang sangat mulia ini, di mana penulis kitab ini yaitu seorang alim rabbani Fadilatul Syekh Abdul Razak
beliau penuh mukadimah yang beliau berikan istilah mukadimatul madinah. Jadi pendahuluan kumpulan, di mana kitab yang mulia ini ditulis oleh beliau secara terbuka. Bagaimana beliau katakan di dalam mukadimatul madinah, setelah beliau memuji kepada Allah dan bersalawat atas Nabi yang mulia alaihi wasallam, kata beliau, "Fahada mas'ul yahwi salata rasaila ta'ala bil hadis." Kata beliau, kita pilih atau kumpulan dari 3 risalah yang berkaitan dengan ibadah haji yang secara spesifik membahas tentang pelajaran-pelajaran yang dapat diambil manfaatnya di dalam ibadah haji dan juga pelajaran-pelajaran yang dapat direbut dari sumber yang asli. Mana beliau menurunkan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 28, di mana ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya, di mana Allah Taala berfirman, wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamin ya'tuka min kulli fajjin amin liyashhadu manafi'a lahum. Dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Saya akan mendatangimu sambil berjalan kaki atau sambil mengendarai unta yang kurus, di mana mereka datang dari berbagai penjuru yang sangat jauh, dia selalu manafi alahu, agar supaya mereka yakni jamaah haji dapat mengambil manfaat-manfaat bagi mereka. Kemudian kata Pak selesai berlatar belakang itu, maka kami memandang untuk mengumpulkan risalah-risalah yang kami tulis secara terpisah, di mana di dalam kitab ini atau di dalam majlis ini terdiri dari 3 prosanya, dari 3 risalah. Di mana risalah yang pertama beliau beri judul Urufun Aqdiyatul Mustafadatun Minal Haji. Pelajaran-pelajaran akidah yang dapat diambil manfaatnya dari ibadah haji. Kemudian risalah yang kedua beliau beri judul Al-Hajju wa Tahdzibun Nufus. Haji dan pendidikan jiwa atau haji dan penyucian jiwa. Kemudian risalah yang ketiga beliau beri judul Kutubu Mawahibu Hajjatul Wada. Khutbah-khutbah dan nasihat-nasihat dari haji wada. Nah, di mana bagi setiap risalah ini ada 13 pembahasan. Jadi kalau 13 kali 3 berarti ada 39 pembahasan. Dan insya Allah dengan izin Allah Taala kita jam pertama di dalam antara manusia kita ini kita akan kaji satu-satu. Ya, kita dapat mengerjakan mungkin 12 pembahasan atau 9 atau mungkin 13, 14, 15 pembahasan. Alhamdulillah. Ada pun sisanya nanti akan kita kaji. Maka kita lebih nilai di sana. Nah, kemudian kitab yang mulia ini kemudian kitab yang mulia ini diberikan mukadimah atau pendahuluan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nah, kemudian beliau memberikan mukadimah untuk risalah yang pertama, yaitu Urufun Aqdiyatul Mustafadatun Minal Haji. Pelajaran-pelajaran akidah yang dapat diambil manfaatnya dari ibadah haji. Kata beliau, setelah beliau memuji Allah dan bersalawat atas nabinya, Fa'inal hajja madrasatun imaniyatul azimah. Kata beliau, ibadah haji merupakan madrasah yang sangat agung. Madrasah keimanan yang sangat agung.
Ya tala fakihul muslimuna kurusal azimata wal qawaida jadlata wa ibal nafi'ata bisyatal majalah. Di mana kaum muslimin dapat menerima pelajaran-pelajaran yang sangat agung, manfaat-manfaat yang sangat mulia, dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat di dalam semua segi atau di dalam segala aspek. Wa fi jami'i abwabi din al-aqaid wal ibadat wal suluk. Dan juga kaum muslimin dapat memetik pelajaran dari seluruh bab-bab keagamaan, baik dari segi akidah, ibadah, juga akhlak. Di mana kata Fadilatul Syekh, kaum muslimin atau jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji antara satu dan yang lain berbeda-beda di dalam kekuatan meraih manfaat ini. Berbeda-beda di dalam kebaikan di dalam meraih manfaat ini dengan perbedaan yang sangat besar. Ada di antara mereka yang hanya sedikit dapat mengambil manfaat dari ibadah haji. Ada juga di antara mereka yang banyak mengambil manfaat dari ibadah haji. Wa taufiq yadillahi wahda. Adapun taufik yang mudah di dalam menjalankan hidayah hanya di tangan Allah Taala wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Fadilatul Syekh, kami melihat perlunya berikan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik oleh jamaah haji di dalam 3 risalah ini. Nah ini mukadimah yang diberikan atau yang ditulis oleh Fadilatul Syekh untuk mengantar atau untuk mengantarkan risalah pertama, yaitu durusun aqaidatun mustafadatun minal haji. Pelajaran-pelajaran akidah yang dapat diambil manfaatnya dari ibadah haji. Dan insya Allah semoga Allah mudahkan, walaupun hanya tersisa beberapa menit lagi, kita akan kaji pembahasan pertama dari risalah pertama, yaitu al-awwal bayan anal hajjah madrasatul habibimatun. Penjelasan bahwa ibadah haji merupakan madrasah yang sangat agung. Kata beliau, tidak diragukan bahwa ibadah haji merupakan seutama-utama ketaatan dan semulia-mulia pendekatan diri yang seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan ibadah haji tersebut. Ibadah haji merupakan ibadah dari ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan. Bahkan Allah telah jadikan ibadah haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wal haji wa shaumi Ramadan." Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Dan bersaksi bahwa Muhammad merupakan utusan Allah Taala. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan dan berhaji di Baitullah. Kemudian kita telah datang di dalam hadis yang banyak atau di dalam banyak hadis bagaimana Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi kepada umatnya, telah memberikan mana kepada umatnya untuk menunaikan ketaatan yang sangat agung ini. Bahkan Nabi kita yang mulia Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah yang sangat agung ini bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang sangat agung. Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dan mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Taala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Muslim di dalam sahih keduanya dan juga sahihnya maaf. Hadis yang punya Alaihi Wasallam bersabda untuk Amr bin As kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma alimta anna Islam yahdi ma kana qabla." Ketahuilah bahwa Islam dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum masuk Islam.
Wa anal hijrah tadi memakan qablaha. Begitu juga hijrah dapat menghapus kesalahan-kesalahan sebelum hijrah. Wa anal hajj yani memakan qablahu. Begitu juga ibadah haji dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian diriwayatkan oleh Sa'id oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus wa lam yaqut wajah yaumi waladatu." Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak melakukan rofa, tidak melakukan hubungan suami istri dan mukadimah-mukadimahnya, dan juga tidak melakukan kemaksiatan ketika sudah ihram, roja pada yaumi waladatu hukum, maka dia kembali setelah selesai melaksanakan ibadah hajinya seperti hari dilahirkan oleh ibu. Artinya telah diampuni dosa-dosa oleh Allah Taala wa Ta'ala. Kemudian Fadilah Husain melanjutkan, maka wajib bagi setiap muslim yang melaksanakan ketaatan yang sangat agung ini, yakni yang ingin menunaikan ibadah yang sangat agung ini untuk anda kita sama kita untuk bertumbuh-tumbuh di dalam mengetahui petunjuk Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah haji. Bagaimana cara melaksanakan manasiknya, harus berjalan di atas manhaj Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, harus berjalan di atas petunjuk Nabi kita yang mulia Alaihi Wasallam, agar supaya jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diberitakan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Fadilah Syekh bahwa hati kaum muslimin akan terus terpaut dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Kenapa? Karena Ka'bah ini merupakan kiblat kaum muslimin, di mana minimal kaum muslimin menghadapkan wajahnya ketika melaksanakan sholat lima waktu menghadap ke Baitullah al-Haram, kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Oleh karena itu ikatan ini adalah ikatan yang sangat kuat, di mana kaum muslimin senantiasa merasa rindu untuk menghadapkan wajahnya ke Baitullah, di mana itu merupakan salah satu pelaksanaan ibadah haji, insya Allah Ta'ala nantinya. Kemudian kata Fadilatul Syekh, maka wajib bagi anda jamaah haji untuk memperbanyak pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang sangat agung ini, di mana insya Allah Bapak dan Ibu sedang mulai meniti jalan untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung ini. Bapak dan Ibu insya Allah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah dipanggil insya Allah tahun ini atau tahun 2026 atau 1447 Hijriah, Bapak dan Ibu akan melaksanakan ibadah yang sangat agung ini. Maka ini merupakan nikmat yang sangat agung, yang kata Fadilatul Syekh, ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian kata beliau, wa anta tahida fi taqdir amal haji ala aqali wajhi wa aqali halin duna iklalin aw taqdirin wa duna israfin aw taqwisin. Kemudian Fadilatul Syekh memberikan nasihat pada jamaah haji untuk bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan amalan-amalan hajinya dengan bentuk yang sempurna, bentuk terbaik, dengan keadaan yang paling sempurna, tanpa ifrat dan juga tanpa taksir, tanpa kita hulu, yakni berlebih-lebihan, dan juga tanpa kita yakni taksir, merendahkan atau meremehkan. فَتَكُونُ عَلَى حَدِّ مُقَاصِدٍ وَطَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ مُتَّبِعًا بِذَلِكَ لِرَسُولِكَ الْكَرِيمِ حَتَّى بِعَمَلِكَ هَذَا مَرْضَاةً رَبِّكَ. Kata Fadilatul Syekh, akan tetapi hendaklah jamaah haji ketika melaksanakan ibadah haji harus berada di tengah-tengah, tawasut. Artinya tidak dulu, tidak berlebihan, dan juga tidak meremehkan. Tapi hendaklah ada haddi muqasidin, di atas petunjuk yang moderat, di atas petunjuk yang tengah-tengah. Wa thoriqin mustaqimin, di atas jalan yang lurus, mengikuti jalannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
dalam rangka mencari ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa naila sababahu wa maghfiratahu wa litauda ila biladika pada hadhihi laila al-mubarakah wa dzikra maghfur wa tayyuka mashkur wa amaluka tawibun taqabbal mabrur di hayatin jadidatin shalihatin maliyatin bil imani wa taqwa amiratin bil khairi wa istiqamah zahiratin bil jari wa ijtihadi fi ta'atillah. Atau fadilatul syekh jamaah haji yang ketika melaksanakan ibadah hajinya mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia berada di atas jalan yang lurus dan juga dalam rangka mencari ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dalam rangka mencari pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam rangka mencari ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan kembali ke negerinya setelah melaksanakan perjalanan yang penuh berkah ini, yaitu melaksanakan ibadah haji dan tamattu, terutama Allah awal akhiri. Watayuka maskur, nah itu telah disyukuri. Wa amal salihun, kemudian amalmu jadi amal saleh. Mutaqabbal tawfiq, kemudian juga amal jadi diterima oleh Allah Taala dengan meraih pahala haji mabrur. Di hayatin jadidatin shalihatin. Dia kemudian balik ke negerinya dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang soleh, yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, dipenuhi dengan kebaikan dan istiqomah, dipenuhi dengan kesungguhan di dalam bertaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada waktu saya menutup pembahasan pertama dalam satu paragraf menutup kata beliau, Inal hajja mustaqim hadimatun kita jauh di fihi dan akhirah itawat min rabbi wa binabat ilaihi wa bifari ala ta'ati wa ta'ifi ma'asatu warga. Kata beliau, sungguhnya ibadah haji merupakan furqah azim, merupakan kesempatan yang sangat agung kita jauh fihi dan akhirah untuk membekali diri dengan bekal akhirat. Dengan cara apa? Taubat ila Allah. Dengan cara taubat, meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan cara kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dalam rangka atau dengan cara menyambut ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berusaha untuk mencari ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa min khilalil haji wa manasikihi yatahajja'u lil haji qurratun kafiratun litaraqqub qudusan nafsa wal ukhra wal maghfirata wal fadail al-jamilata wasaman karimah kalianiata min akidati wal ibadati wal ahkam. Kemudian kata Fadilatul Syekh, setelah melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, maka seorang jamaah haji dapat memetik atau dapat memanfaatkan kesempatan yang banyak untuk memetik atau untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Kemudian juga pelajaran-pelajaran yang mengesankan dan juga manfaat-manfaat yang mulia, buah yang mulia, baik di dalam akidah, ibadah, akhlak. Bad'an di awal min amalil haji yaqumu bihi al-'abdu fil miqat wa nihayat bi akhir amal min amalil haji itrar bi sa'ati azwatin yuwajibu biha al-hajju baitallahi haram. Yaitu dengan memulai ketika sampai di miqat, dia berniat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian ditutup dengan tawaf 7 putaran dalam tawaful wada, yaitu tawaf perpisahan. Wahwa bisikir madrasatun tarbawiyatun imaniyatun hadimatun. Kata Fadilatul Syekh, maka benarlah atau maka jujur bahwa ibadah haji merupakan madrasah pendidikan keimanan yang sangat agung. Ya takhraju fiha al-mu'minuna muttaqun, di mana akan keluar dari madrasah tersebut orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Fayashhaduna fi hadihim al-manasik al-qadimata wa durusa al-mutanawwi'ata wa al-idat al-masirata fatahya bidzalika wa taqwa al-iman. Di mana jamaah haji yang keluar dari madrasah yang sangat agung ini, maka mereka dapat menyaksikan di dalam melaksanakan ibadah hajinya manfaat-manfaat yang sangat agung, pelajaran-pelajaran yang bermacam-macam, dan juga pelajaran-pelajaran yang sangat berkesan di
di mana pelajaran tersebut dapat menghidupkan hati dan juga dapat menguatkan keimanan. Inilah Bapak dan Ibu, para calon jamaah haji rahimani rahimakumullah jami'an. Pembahasan pertama dari risalah pertama dulu Aqdiyatul Mustafa dan Tadbirul Haji, pelajaran-pelajaran akidah yang dapat dititipkan dari ibadah haji. Dan pembahasan yang pertama ini beliau kasih judul Bayanul Anal Hajjah Madrasatul Azimatun. Penjelasan bahwa ibadah haji merupakan madrasah yang sangat agung. Di mana kita Bapak dan Ibu dapat melewati madrasah yang sangat agung ini, maka madrasah yang sangat agung ini dapat mengeluarkan murid-murid yang al-muttaqun. Siapa murid-muridnya? Orang-orang beriman lagi bersangkutan. Jadi nanti manfaatkan oleh Bapak dan Ibu bahwa ibadah haji merupakan madrasatul azimatun, madrasah keimanan, madrasah yang sangat agung yang dapat meluluskan al-mu'minun al-muttaqun. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di waktu yang sangat singkat ini kita semua dapat memahaminya.